Pemirsa, waspada warga negara asing yang ternyata merupakan predator anak. Polisi belum lama ini menangkap seorang warga negara Amerika Serikat yang mencabuli gadis belia di rumah sewaannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Ya, pria bule berusia hampir setengah abad tersebut juga melakukan aksi pemvideoan terhadap aksi cabulnya tersebut. Russ Albert Medlin, petualangan lelaki berusia hampir 50 tahun asal Amerika Serikat ini berakhir di Jakarta. Polisi menangkap Medlin di rumah mewah sewaannya di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Masyarakat melaporkan bahwa ada rumah di Jalan Brawijaya tersebut yang memang sering masuk keluar masuk anak-anak wanita di bawah umur. Ya, wanita di bawah umur. Kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Serse Polda Metro Jaya pada saat itu. Kemudian berhasil pada saat itu mengamankan atau mengintegrasi ada anak kecil umur di bawah umur, ya, sekitar 15 tahun sampai 17 tahun. Ya, kemudian menanyakan kepada yang bersangkutan bahwa memang betul dia baru saja di-booking oleh si pemilik rumah, ya, di-booking oleh pemilik rumah untuk bersetubuh dengan pemilik rumah. Ada 3 orang anak kecil di bawah umur. Jadi memang betul, dan berdasarkan informasi dari masyarakat pada saat itu, ya, ini saya sambil berjalan saya kasih lihat lah, ya. Ini rumahnya, fotonya di rumahnya. Ini memang sudah ditunggu oleh penyidik. Kemudian berhasil menginterogasi ada 3 anak kecil, ya, ada 3 perempuan masih di bawah umur. Jadi kita membenarkan saja bahwa laporan dari masyarakat tersebut, kemudian dilakukanlah penggeledahan, ya, di dalam rumah tersebut menemukan seseorang warga negara asing. Polisi pun mendalami identitas Medlin. Ia ternyata seorang pria dengan kelainan kejiwaan, yakni menjadikan anak-anak sebagai objek seksual. Sering dia keluar masuk anak-anak wanita di bawah umur dengan dikasih biaya, awalnya dibayar dengan 2 juta per 1 orang sekali main. Ya, dan lebih ininya lagi, setiap dia melakukan, dia minta difoto, divideokan. Ya, jadi ada kemungkinan ini dugaan bahwa yang bersangkutan ini adalah pedofil. Ya, pedofil. Ini dugaan sementara bahwa yang bersangkutan adalah pedofil. Ya, red notice. Selain di Indonesia, Medlin juga pernah mencabuli anak-anak di negaranya pada tahun 2006 dan 2008. Nampaknya lelaki tua ini belum kapok. Bila terbukti bersalah, Medlin terancam di penjara hingga 15 tahun. Saat ini, polisi juga tengah melacak seorang wanita berinisial A. Ia adalah mucikari yang menyediakan anak-anak untuk Medlin. Untuk menangkapnya, petugas menggali keterangan dari para korban serta menyelidiki informasi di gawai yang disita dari Russ Albert Medlin. Dari Jakarta, Desti Kusumo, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah didalami pihak kepolisian, ternyata Russ Albert Medlin merupakan buron Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI. Di negaranya ia melakukan penipuan investasi saham Bitcoin dengan nilai kerugian sebanyak hampir 11 triliun rupiah. Wajah Russ Albert Medlin terpampang di situs Departemen Keamanan Publik Nevada di bagian pelaku pelecehan seksual. Ia pria berkulit putih kelahiran tahun 1971. Medlin masuk ke Indonesia dengan visa turis akhir tahun lalu dan bolak-balik luar negeri Indonesia. Sejak saat itu, Medlin memakai paspor dengan nomor yang berbeda-beda. Medlin menjadi buron polisi karena penipuan investasi saham Bitcoin. Penangkapan Medlin di Indonesia diberitakan sejumlah media asing, salah satunya adalah The New York Times.
Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terbaru mengenai penangkapan buronan asing yang merupakan buronan FBI? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, ada Anggia Ebony. Anggia. Ya, selamat sore Andro, Tisa, dan pemirsa. Di belakang saya ini merupakan kediaman yang disewa oleh Russ Albert Medlin, yakni seorang warga negara Amerika Serikat yang juga merupakan buronan FBI, di mana pada hari Minggu kemarin Medlin ini ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya atas kasus prostitusi ataupun dugaan pedofilia. Nah, diketahui juga bahwa penangkapan Medlin pada hari Minggu kemarin ini awalnya bermula dari laporan warga setempat yang merasa curiga karena seringkali melihat hampir setiap hari ada remaja perempuan ataupun anak berusia di bawah umur yang seringkali masuk ke rumah Medlin, bahkan menginap hingga berhari-hari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana Medlin bermukim di kawasan Brawijaya, Kebayoran Baru ini, langsung saja kita berbincang dengan Pak Widyo Utomo selaku RT 02 RW 03 Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru ya Pak, dengan Pak Tommy ya. Selamat sore Pak Tommy. Sore, Juan. Ya. Pak, pertama untuk kasus Medlin ini kan seorang warga negara asing begitu ya. Nah, dari pengetahuan Bapak, beliau ini sudah berapa lama mengontrak di sini? Dia masuk tuh kira-kira pas bulan puasa. Jadi itu kira-kira berarti sekira 2-3 bulan. Iya, 3 bulanan. 3 bulan. Kemudian waktu Medlin baru saja mengontrak di sini, dia lapor atau seperti apa, Pak? Tidak, Pak. Tidak ngelapor. Jadi saya baru tahu dia nyewa di sini setelah kejadian itu, kejadian penggerebekan. Tapi kan Pak, menurut pihak kepolisian ini warga juga sempat curiga bahwa seringkali ada tamu anak perempuan di bawah umur. Kalau Bapak pernah melihat tidak, Pak? Tidak, tapi warga kiri kanan lihat, ngelapor ke saya. Tapi ngelapornya itu pas setelah terjadi penggerebekan itu juga malam itu. Jadi semua seperti terungkap tuh setelah penggerebekan malam itu, yang minggu malam itu. Tapi selama dari 2 bulan lah, katakan dari bulan puasa itu, Bapak pernah nggak sih mampir ke rumah ini? Nggak. Saya malah tahunya tuh sebelumnya kosong sebelum bulan puasa. Jadi waktu itu saya melakukan penyemprotan nyamuk itu setiap rumah yang masih kosong, tapi setelah terjadi penggerebekan saya tuh baru tahu dia tinggal di situ. Oke, baik, terima kasih Ya. Pak Utomo atas waktu dan penjelasannya. Itu tadi pemirsa keterangan dari Ketua RT setempat, di mana sebelumnya juga pihak asisten rumah tangga masih ada di kediaman Medlin dan mengaku bahwa memang sering setiap hari ada tamu perempuan di bawah umur yang datang ke kediaman Medlin ini. Andro dan Tisa. Baik, terima kasih Anggia Ebony mengabarkan langsung dari rumah kontrakan dari Russ Medlin di daerah Jakarta. Dan pemirsa, kita akan mencoba mendalami kasus pencabulan ataupun pedofil yang dilakukan oleh warga negara asing Russ Medlin. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Yusri Yunus. Halo, selamat sore Pak Yusri. Selamat sore, Mbak. Pak Yusri, kita ingin tahu sebetulnya sudah berapa lama aksi pedofil ini dilakukan oleh Russ? Jadi gini, memang berdasarkan laporan masyarakat bahwa memang ada orang yang mengontrak rumah di Jalan Brawijaya ya, sudah kurang lebih sekitar hampir 3 bulan. Dan kita sudah melihat adanya orang yang sering keluar masuk, wanita lah ya, wanita yang sering keluar masuk dan juga berganti-ganti diantar oleh seseorang. Nah, kemudian dari kecurigaan masyarakat atau tetangga daripada tersangka tersebut kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian anggota melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut. Kemudian malam sekitar tanggal 15 ya, 15 kemarin memang melihat ada 3 orang keluar dari kediaman tersebut, kemudian berhasil mengamankan. Setelah itu diinterogasi, ternyata memang betul bahwa memang dia baru keluar dari sana, memang ada kejadian bahwa mereka baru saja melakukan hal yang asusila ya di dalam tersebut yang memang dibayar oleh si pemilik rumah. Dari keterangan interogasi ke 3 orang anak di bawah umur tersebut, kemudian kita lakukan penggerebekan di kediaman dan kita amankan seseorang sebagai pemilik rumah tersebut atau yang mengontrak rumah tersebut adalah seorang warga negara asing dari Amerika. Nah, dari situlah kemudian kita mengamankan dengan beberapa bukti-bukti yang ada.
dan kita amankan di kantor polisi. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Begitu, Mas. Sudah berapa lama sebenarnya Pak Yusri Yunus kepolisian mengintai dari pelaku ini? Sudah sekitar 3-4 hari ya kalau nggak salah dari penyidik berdasarkan laporan masyarakat tersebut ada kecurigaan. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita lakukan interogasi karena si tersangka RAM ini adalah warga negara dari Amerika Serikat. Demikian, Mas. Ya, kalau dilihat dari catatan gawainya begitu, Pak Yusri, sudah berapa banyak korban anak-anak di bawah umur? Ini yang masih kita lakukan pengejaran kepada yang memang mereka sebut maminya ya, inisialnya A, umur sekitar 20 tahun. Ini yang sementara kita lakukan pengejaran. Mudah-mudahan kita bisa mengamankan yang bersangkutan, baru kita bisa mengetahui ada berapa sih sebenarnya korban yang sudah berhasil yang memang dibawa ke tersangka RAM atau di kediamannya tersebut. Ini makanya kita lakukan pengejaran. Kita tunggu saja dari mudah-mudahan. So, memang dari hasil pengembangan yang kita dapat bahwa memang RAM ini karena warga negara asing, kita harus mengecek. Dari hasil pengecekan yang kita dapat dan juga bukti-bukti barang bukti yang harus kita amankan, seperti laptop, handphone atau segala, kita ketahui bahwa memang yang bersangkutan ini terkoordinasi dengan Interpol ya, atau Binter, bahwa yang bersangkutan memang adalah buronan dari FBI. Dia red notice di tahun Interpol itu sekitar 2016, kemudian juga masuk dalam buronan tahun 2019 kemarin. Pak Kabid, pengakuan dari pelaku dan juga korban, Pak. Antara pelaku dan korban ini, Bapak tadi bahkan menyebutkan ada perantaranya yakni Mami. Kenalnya di mana, Pak? Kok sampai bisa berhubungan? Apakah antara WNA dan juga maminya WNI atau bagaimana, Pak Yusri Yunus? Ini yang masih kita dalami karena yang DPO inisial A ini adalah yang sebagai penghubung untuk mencari anak-anak kecil di bawah umur atau untuk dijadikan ini buat si tersangka ya. Mudah-mudahan kalau kita bisa dapat segera nanti kita bisa mengetahui dari mana mereka berhubungan dan apa. Tapi yang memang korban 3 orang yang harus kita interogasi juga menyatakan bahwa mereka baru sekali diajak ke sana oleh si A ini. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Kita berharap agar ada titik terang lebih jauh lagi mengenai kasus ini. Selamat sore Pak Yusri. Oke, selamat sore Mbak. Dan pemirsa, kita tentu masih akan memperdalami kasus ini dari sudut pandang seorang kriminolog, tapi nanti usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.